Malam. Untuk teman-teman semua, pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang pembahasan aktivitas antibakteri pada tanaman Syzygium aromaticum. Perkenalkan, nama saya Titanya Nawangsa dari kelas FM22E. Tugas ini adalah sebagai pemenuhan dari mata kuliah kimia farmaanalisis yang diampu oleh Ibu Apoteker Himyatul Hidayah, Magister Farmasi. Segera saja saya mulai. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas suatu tanaman bernama Syzygium aromaticum, atau yang biasa dikenal oleh masyarakat umum adalah sebagai cengkeh. Cengkeh adalah salah satu rempah yang sangat berharga dan memiliki banyak manfaat, baik dalam bidang kuliner maupun kesehatan. Bunga kering yang berasal dari Indonesia ini, selain digunakan dalam bumbu masakan, cengkeh juga memiliki banyak manfaat dalam pengobatan tradisional, seperti mengatasi masalah pencernaan dan nyeri gigi. Kandungan dalam cengkeh pun memiliki nutrisi yang banyak dan sangat beragam, termasuk vitamin, mineral, dan senyawa bioaktif seperti flavonoid dan lainnya. Morfologinya yaitu tunas bunga aromatik yang telah dikeringkan dan belum mekar dari pohon yang dapat mencapai ketinggian 10-20 meter, termasuk dalam keluarga Myrtaceae. Manfaatnya seperti yang dapat dilihat pada presentasi, ada bisa sebagai bumbu makanan, eh, dan utama di Indonesia itu sebagai bahan kretek, dapat juga sebagai minyak, manfaat cengkeh untuk kecantikan, juga sebagai bagian aromaterapi. Slide berikutnya dapat dilihat bahwa latar belakang apa sih yang terkandung dalam cengkeh. Ketika diteliti, banyak sekali kandungan di cengkeh yang terbagi menjadi dua, yaitu metabolit primer dan metabolit sekunder. Di mana metabolit primer itu adalah senyawa-senyawa yang sangat esensial atau penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Contohnya, karbohidrat, asam amino, protein, asam lemak, dan klorofil, di mana masing-masing memiliki fungsinya sebagai penyambung pertumbuhan atau perkembangan si tanaman. Yang kedua, yang akan kita bahas ini adalah metabolit sekunder, di mana ini adalah senyawa-senyawa yang dihasilkan sebagai respon terhadap lingkungan dan bukan esensial untuk keberlangsungan hidup, tetapi memberikan keuntungan untuk beradaptasi. Nah, contohnya adalah flavonoid, terpenoid, karbolik asid atau fenol, tanik atau tanin, dan saponin. Nah, apa sih perannya dalam tanaman metabolit sekunder ini? Banyak sekali fungsinya, yaitu contohnya untuk flavonoid itu memiliki kandungan antioksidan atau memiliki efek antimikroba. Terpenoid itu memberikan aroma khas yang berfungsi sebagai pelindung dari hama atau patogen-patogen. Fenolik itu berfungsi sebagai antioksidan juga dan membantu pertahanan terhadap stres lingkungan. Nah, sedang tanin membantu melindungi tanaman dari infeksi mikroba dan pemangsa. Dan saponin bersifat antimikroba dan mendukung daya tahan tanaman. Jadi secara keseluruhan metabolit sekunder ini fungsinya adalah untuk perlindungan, adaptasi ekologis dan juga manfaat kesehatan. Berikutnya dapat tertera juga di sini yang tadi saya sudah sebutkan, ada penambahan yaitu eugenol. Senyawa ini memiliki banyak bioaktivitas seperti antioksidan dan antimikroba sebagai manfaat utamanya. Nah, pada jurnal yang saya baca dan saya teliti, ada penelitian yang dilakukan oleh Yustika Dewi et al. Pada tahun 2021, diketahui bahwa cengkeh itu memiliki daya aktivitas antibakteri terhadap MRSA, yaitu bakteri Staphylococcus aureus yang resisten terhadap antibiotik metisilin. Coba bayangkan bakteri yang sudah memiliki resistensi terhadap antibiotik. Makanya akan menjadi kerepotan atau kesulitan bagi para tenaga medis untuk mengobati seseorang yang terkena bakteri tersebut. Di penelitian tersebut, eh,
Pak peneliti melakukan percobaan dengan menggunakan cawan Petri, di mana di dalam cawan Petri tersebut telah dikembangkan kultur bakterinya dan diuji dengan kontrol negatif dan kontrol positif, di mana kontrol positifnya menggunakan vancomycin yang sudah terbukti untuk me- mengobati pasien yang terkena Streptococcus atau MRSA yang resisten terhadap penicillin. Dan di sisanya dibuat tiga konsentrasi daun cengkeh, di mana ekstrak daun cengkeh yang memiliki 50% memberikan zona hambat yang cukup besar, yang hampir sama dengan vancomycin. Jadi dapat terlihat adanya zona hambat terhadap penumpang bakteri, yang membuktikan adanya aktivitas antibakteri. Em, Vancomycin ini satu-satunya antibiotik untuk melawan MRSA, tetapi memberikan beberapa efek samping. Maka dari itu, sebagai penelitian pendamping, jika bisa digunakan sebagai terapi yang tidak terapi sebagai terapi tradisional ini akan sangat sangat berguna sekali. Lalu kesimpulannya, eh, Syzygium, Syzygium aromaticum atau cengkeh itu memiliki kapasitas sebagai aktivitas antibakteri, potensinya cukup besar, memiliki antibakteri alami yang efektif melawan bakteri patogen. Komponen utamanya yaitu eugenol memainkan peran penting dalam penghambatan pertumbuhan bakteri dengan merusak membran sel mikroorganisme. Kedua, kandungan metabolit sekunder. Tanaman cengkeh kaya akan senyawa bioaktif seperti eugenol, flavonoid, tanin, dan saponin yang berkontribusi pada aktivitas antibakteri setelah memberi manfaat antioksidan dan antiinflamasi. Lalu keunggulan sebagai alternatif alami. Cengkeh dapat menjadi solusi potensial dalam menghadapi resistensi antibiotik, terutama untuk pengobatan infeksi ringan hingga sedang. Lalu, manfaat tambahannya apa? Selain aktivitas antibakteri, cengkeh juga memiliki manfaat lain seperti antioksidan, antifungi, dan analgesik, menjadikan sumber daya yang serba berguna di bidang kesehatan dan industri. Penelitian selanjutnya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengevaluasi dosis yang efektif, keamanan, dan mekanisme kerja eugenol serta senyawa aktif lainnya. Dan pengembangan formulasi berbasis cengkeh untuk aplikasi klinis dapat menjadi langkah penelitian berikutnya, sehingga hal ini dapat digunakan atau menjadi terapi yang pedoman baik untuk dilaksanakan. Sekian kiranya presentasi dari saya hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat dan pengetahuan untuk teman-teman sekalian. Sekali lagi, mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kekurangan dalam presentasi ini. Terima kasih banyak.